ta'limu man min ghairihi. Qala sallallahu alaihi wasallam man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ardh. Termasuk maksiat daripada lisan yang selanjutnya adalah wal fatwa bi ghairi ilmin, itu fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Ini termasuk maksiat daripada lisan. Sebab yang namanya fatwa bi ghairi ilmin itu akan bisa dolun mudillun, bisa sesat dan menyesatkan terhadap orang lain. Maka orang yang berfatwa bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, sekalipun fatwanya itu benar, itu tetap dianggap tidak sah. Maka yang namanya berfatwa itu harus paham dengan ilmu. Sebab banyak sekali yang namanya Quran dengan hadis itu sifatnya itu masih mujmal, masih global, sehingga butuh yang namanya pendalaman. Harus butuh yang namanya pemahaman yang lebih lanjut. Hadis itu sendiri sampai dikatakan sumbun masmumun. Hadis itu adalah racun yang bisa mematikan bagi fuqaha, orang yang alim fikih, kalau memang dia tidak paham tentang masalah usul-usulnya. Maka butuh yang namanya seseorang itu mau berfatwa, dia harus paham dengan masalah metodologi untuk berijtihad. Boten sakar PBB untuk siji hadis akhirnya langsung di fatwa. Dia kan bisa menyesatkan. Nah, kemudian wal fatwa bi ghairi ilmin min indihi wa ta'limun min ghairihi. Kemudian mengajar terhadap orang lain, mengajari terhadap orang lain, namun tanpa menggunakan ilmu. Orang kalau sudah berani mengajar, paling tidak dia harus memiliki modal ilmu. Makanya misalnya sekolah umum mawon, niku juga harus butuh yang namanya tanda bukti. Cara awakmu arep ngajar ning SD atau di SMP atau di perkuliahan di perguruan tinggi, niku butuh yang namanya ijazah. Buktine awakmu kira-kira wani ngajar di sini, apakah pernah belajar sampai di perguruan tinggi. Maka sebenarnya yang namanya ijazah itu juga belum bisa menjadikan legalitas terhadap kebolehan seseorang itu untuk mengajar. Karena apa? Karena ijazah itu sangat mudah untuk didapat sekalipun dia belum menguasai terhadap apa yang dia pelajari. Jadi niku butuh paling boten gampang, angel
alaihi wasallam man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ardh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa dengan ilmu, maka la'anathu malaikatus samai wal ardh, maka malaikat yang menjaga langit dan bumi ini akan melaknati terhadap orang yang berfatwa tanpa ilmu. Bikin saya bahaya. Aneh ujungannya. Sampai seseorang yang bisa membaca kitab, bisa membaca kitab kosong, itu saja juga belum berhak mendapatkan legalitas untuk menjadi mufti. Ini coro dojeru MUI yang ada di Indonesia ini secara hukum itu belum mendapatkan legalitas. Loh kan, orang yang menjadi MUI, jadi Majelis Ulama Indonesia, yang berhak memberikan fatwa. Namun ternyata Majelis Ulama Indonesia itu diisi dengan orang-orang yang secara keseluruhan itu belum tentu paham dengan ilmu agama. Itu aja, belum paham dengan ilmu agama. Bahkan dosen yang ada di PBNU saja, ini kelas PBNU, di Kumawat masih ada pengurus pusat PBNU itu ternyata juga tidak paham dengan masalah ilmu. Berkoordinasi tahu pernah mondok, karena antusiasnya luar biasa. Dan itu akan jadi masalah. Nah, orang-orang yang tidak punya ilmu, lebih-lebih tidak punya ilmu agama, ini juga akan jadi soal, akan jadi masalah. Ketika terjadi yang namanya kesalahan, diarahkan dengan orang yang punya ilmu, itu yang bahkan apa? Nah, ini saya setuju aja. Nah, sampai kalau dilihat dari kitab syarah, laisa liman qara'a kitaban aw kutuban walam yata'ahhal lil ifta'i ayyabtiya illa fiman ulima bihi min madhhabi ilman jaziman